Hai para subscribers Arvesa Studio, saya Leona. Kami dari Arvesa Studio ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk para subscribers dengan cara bagi-bagi hadiah. Ada uang tunai, ada vouchers, dan banyak lagi. Jadi, buat para subscribers, tambahin like and comment di unggahan-unggahan kami dan dapatkan hadiahnya. Di luar dugaan, justru di saat dulu saya sangat gampang tersinggung ketika lukisan saya tiba-tiba ditawar orang, mungkin nawarnya terlalu rendah. Hai, ketemu lagi dengan saya, Leona. Yuk kita ngeletek sambil ngulek Mas Teguh Prihadi. Matur nuwun sampun kersa rawuh mriki sonten menika Mas Teguh. Mas Teguh ya lurus nih. Iya, betul. Mas Hadi, Mas Prim. Mas Teguh. Mas Teguh ini berkesenian ya sehari-harinya, seni kehidupan. Iya, betul. Seni kehidupan. Ini maskernya dilepas boleh loh. Ini saya persilahkan kalau dengan berkenan. Seni kehidupan itu fokusnya apa, jalur utamanya apa? Kebetulan saya itu dari kecil memang suka kesenian, khususnya seni rupa ya, khususnya melukis dari kecil ya. Matung bangsane bentuk-bentuk seni rupa. Ya, tapi terutama di lukisan ya, di lukisan. Meskipun kesenian itu kan tidak hanya itu, meskipun saya suka melukis dan setiap hari saya melukis, tapi juga melakukan hal-hal yang lain yang saya anggap itu menyenangkan, dan kesenian yang lain itu juga menyenangkan. Gitu. Kayak pentas yang seni, yang pementasan, apa tarian gitu juga. Ya, secara khusus saya memang bukan seniman pertunjukan, tapi karena saya itu keluarga saya banyak juga yang aktif di kesenian tradisi, sehingga saya juga tertarik itu sejak kecil. Meskipun saya bukan pelaku, tapi saya sampai sekarang juga suka menyaksikan seni pertunjukan. Itu yang dipakai itu Singo Barong itu ini main juga. Ya, ini acara ini event salah satu event Pemkot yang Semarak Singo Barong yang kebetulan itu kan rangkaian kegiatan di bulan Suro, dan saya juga salah satu orang yang ikut menyelenggarakan kegiatan bulan Suro itu. Ada 3 kegiatan, ada Semarak Singo Barong, ada Serawung Seni Sakral, ada Suro Bulan Kebudayaan. Saya untuk jatah kaos ini. Iya, keren. Wah, merindukan itu. Nanti beberapa bulan depan itu sudah, insya Allah boleh ya. Ada yang di Pamedan Mangkunegaran, jenengan pirsa mboten? Apa itu? Dari Sipa Puira. Oh, Sipa ya. Itu udah boleh. Semoga ini udah boleh lah. Mudah-mudahan. Selama ini berarti jenengan karirnya apa, mata pencahariannya di bidang keseniannya apa? Kalau sekarang? Ya sejak kemarin-kemarinnya, sejak sebelum pandemi. Ya, saya kebetulan ini kalau riwayat sedikit ya. Saya kebetulan kan dulu kuliah seni rupa itu di Jogja. Saya keluar dari Jogja tahun 88, kemudian saya di Bandung. Saya ke Jogja itu tahun 83. Tahun 8 saya keluar, saya ke Jakarta, Bandung. Ya apa aja, kerjaan apa saja, termasuk ya melukis selalu. Tapi hobi pekerjaan itu berarti? Ya betul. Tapi pekerjaan saya untuk cari uang berbagai macam. Saya di grafis desain ya pernah, kemudian seni adol nih ini. Ya, ini betul. namanya seni berjualan, seni golek duit. Yang dikaryakan terus dijual. Oke, jadi ada ngelukis juga. Katanya tadi pernah mengepalai beberapa event. Gini, menjadi penanggung jawab. Kebetulan ketika saya tinggal di Solo kan, saya kembali ke Solo kan mulai tahun 2000. Tahun 2000 karena saya suruh ngajar di satu
sebuah akademi di Solo sini, Akademi Seni dan Desain. Dari situ saya kenal banyak teman-teman di Solo yang kemudian saya ikut nyemplung di berbagai kegiatan yang ada di Solo. Salah satunya adalah event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah kota. Karena penyelenggaranya itu juga teman-teman, senimannya teman-teman, sehingga dari situlah saya mulai terjun untuk ikut berbagai kegiatan event di Solo. Dan kebetulan saat itu saya juga terlibat sebagai pengurus Dewan Kesenian Surakarta. Sehingga berbagai kegiatan seni yang ada di Surakarta, ketika saya diminta untuk membantu, saya bantu. Ini saya jadi penasaran, nyerempet dikit tentang Dewan Kesenian Surakarta ya. Itu adanya itu sejak ada event-event atau sebelum ada event-event itu sudah ada dewan, sudah ada forumnya ngomongin tentang kesenian itu? Kalau Dewan Kesenian saya kira memang sudah lama ya, jauh dari Solo ada event itu sudah ada. Dulu kan yang sangat terkenal kan Dewan Kesenian Jakarta. Berkembang-kembang dengan surat edaran Mendagri ketika itu, Mendagri Rudini ketika itu, agar di kabupaten kota juga diadakan Dewan Kesenian semacam itu. Sehingga salah satunya Kota Solo juga membuat atau membentuk Dewan Kesenian Surakarta. Dan saya terlibat pada kepengurusan yang periode kedua. Dari dulu itu pertama Dewan Kesenian di era Pak Asmoro Hadi, lama, habis selesai, vakum cukup lama, muncul Dewan Kesenian Surakarta lagi dengan ketuanya Pak Murtijono, Kepala Taman Budaya. Dan ketika itu saya juga terlibat di pengurus. Selanjutnya di era Bambang Irawan saya juga sebagai sekretaris Dewan Kesenian. Dan sekarang yang pengurus terbaru ini, saya tidak terlibat di pengurus harian, tapi saya masuk di kelompok Dewan Kebijakan. Kayak penasehat gitu? Betul. Oh, oke. Oh, nah soalnya setahu saya kalau secara event, secara pertunjukannya itu, kesenian yang benar-benar dikonsumsi, dinikmati masyarakat luas ini kan baru zamannya Pak Jokowi menjabat wali kota ya. Sebelumnya itu kan ya saya juga masih lebih kecil lagi, sebelum Pak Jokowi menjabat wali kota tuh kayak nggak tahu ada kesenian pertunjukan kesenian apa di Solo itu selain yang kayak wayang-wayang kulit di kampung-kampung gitu kan, yang benar-benar event-event besar gitu. Itu Semarak Singo Barong itu kan ya nggak ada itu. Kalau dulu nonton apa itu mesti kan dari luar daerah, dari Ponorogo langsung gitu. Wah keren ya. Sebenarnya dari dulu itu udah ada ya? Udah ada, mungkin Leona masih kecil waktu itu. Iya, Pak Jokowi menjabat saya masih kecil, tapi kan langsung kirapnya itu kan langsung banyak gitu. Terus ada festival apa sampai yang forum yang keris dunia gitu-gitu. JPI bukan. Jaringan Pusaka. Jaringan Pusaka, betul. Jaringan Pusaka internasional itu kan bahkan sampai di Solo. Nah itu kan menggerakkan dan jadi memberi nafkah, memberi kompensasi juga ke banyak pelaku seni, ya. Bukan cuman yang langsungnya tapi sampai ke organizersnya juga kan. Jadi kan ada pasar baru nih di Solo. Nah itu jenengan masuk di kecipratan di mana aja setelah di Solo ya, tadi kan banyak di Jogja, di Jakarta juga. Setelah di Solo ya, dimulai di Solo memang kalau kita bicara event itu kan yang kebetulan saya ikut terlibat itu kan event-event kecil ya, event-event kecil mulai dari yang diselenggarakan pemerintah kota itu, mulai dari setiap bulan Suro itu saya bilang tadi ada Serawung Seni Sakral, kemudian Suro Bulan Kebudayaan, itu kebetulan saya dipercaya untuk menangani di produksinya. Kemudian beberapa kali misalnya ada HUT Kota Solo, HUT Surakarta, misalnya Boyong Kedaton gitu, saya juga beberapa kali diminta untuk. Kan bahkan ada pementasannya, nggak cuma kirap aja. Oh iya, itu mulai dari produksi, persiapan, mulai dari menyusun desain programnya itu kira-kira apa yang akan kita tawarkan ke pemerintah kota terkait dengan materinya, talentnya siapa, spiritnya yang dibutuhkan apa, itu sampai RAB-nya begitu oke, jalan.
Proses latihan hampir sebulan lebih, kemudian sampai pentas, memang seperti itu. Nah ini berarti 2 tahun terakhir ini teksek ya, semua Ini event. lebih hebat lagi, ini kebetulan untuk tahun ini itu satu-satunya apa yang kan kita kan ada event rutin tiap tahun namanya Serawung Seni Sakral. Dan tahun kemarin batal karena pandemi awal. Nah, tahun ini kemudian Serawung Seni Sakral itu saya ajukan untuk FBK di Kementerian Kebudayaan Jakarta. Dan puji Tuhan, alhamdulillah goal. Harusnya tanggal 9 September besok, ini Serawung Seni Sakral di Surakarta bersama Kemendikbud. Saya yang ngajukan proposalnya, konsepnya, dan sebagainya, menindaklanjuti dari Serawung Seni Sakral sudah kita selenggarakan sejak 2012. Tapi kayaknya nih, kalau PPKM mundur sampai tanggal berapa nih? Agustus? Iya, sampai ini 9 Agustus, tapi kan ya bisa per minggu kan itu, tiap Senin Pak Jokowi. Nah, ini jelas terancam untuk mundur. Jelas, misalnya seperti itu. Artinya kalau penjagaan gitu teksek itu sebenarnya ya tidak teksek tapi kejet-kejet. Iya ya. Kejet-kejet. Itu malah lebih menyakitkan nggak sih? Ini nggak tahu kayak masa depannya gimana. Ya kalau mati tinggal mati gitu. Tapi kalau masih kejet-kejet itu kita pengen bangkit, pengen hidup tapi kondisinya tidak memungkinkan. Lah dari jenengan sebagai ya pelaku seni dan kecipratan rezeki dari semua acara-acara kesenian itu dampaknya bagaimana? Dari tahun lalu mungkin awal-awal ya masih bisa obah sedikit apa semakin parah, semakin sininya sampai karena pandemi ini. Iya. Ya jelas Mbak, kalau dampak itu saya kira tidak hanya saya atau teman-teman seniman ya. Bahkan yang paling kalau kita lihat contohnya aja ya, tenaga kesehatan yang biasanya itu mereka berfungsi sebagai penyembuh orang sakit, itu aja kena dampaknya. Dan banyak yang meninggal gara-gara itu. Apalagi saya yang tidak paham tentang kesehatan atau teman-teman yang lain, itu pasti dampak itunya, psikologisnya. Kalau dampak ekonominya jelas. Apalagi saya tadi udah bilang bahwa saya ini kan beberapa tahun terakhir ini kan banyak didukung oleh event-event yang ada di pemerintah kota. Tapi karena event-event ini nyaris berhenti semua, ya otomatis saya jadi kehilangan job. Ya, ini kalau ngomong dampak ekonomi. Tapi kalau dampak secara spiritual saya kira juga banyak positifnya sih. Bisa bertenang. Kenapa? Bisa bertenang, nyepi gitu. Bukan. Kontemplasi. Lebih pada kalau penyanyi mesti ingat ya, sejak dulu namanya kesenian itu justru muncul karya-karya yang luar biasa itu ketika mereka itu tertekan. Tertekan oleh kekuasaan, tertekan oleh keadaan, justru kreativitas itu muncul. Nah, kalau kita mencoba sekarang itu menjadi satu kendala ketika terjadi pandemi, langsung kita ubah aja kalau itu menjadi satu peluang. Bagaimana ketertekanan itu justru memunculkan gagasan-gagasan yang baru. Gagasan-gagasan yang mungkin secara kualitas karya mungkin lebih bagus daripada sekedar kemarin-kemarin yang penting payu, bayaran selesai, tapi sekarang mungkin lebih dalam. Karena waktu mungkin juga tidak karena tidak ada acara gitu ya, jadi ada waktu. Salah satunya bisa begitu. Meditasi, mengendapkan, cari ilham gitu. Oh iya ya, bener juga bener loh guys, ini jadi kesempatan nih di dalam kesulitan itu ada opportunity. How to turn challenge into opportunity. Di dalam kesulitan itu ada malah ada tantangannya, ada peluang-peluang juga yang bisa diambil. Nah, ya kalau kita yang punya ya simpenan atau punya sources of income untuk bertahan hidup. Nah, sehariannya ini gimana Mas Teguh? Kalau belakangan ini justru selain karena saya nggak sendiri kan Pak, saya juga punya istri, saya punya anak, sehingga kekompakan dalam keluarga itu sangat penting dalam menghadapi ini. Meskipun saya selaku seniman dan istri saya juga sangat paham, sehingga dalam situasi ini aku seperti apa, misalnya aku tak dodol warung, dodol
makman, aku tak bisa itu. Tapi saya secara pribadi justru seperti dengan bilang tadi, justru dalam situasi seperti ini tiba-tiba saya jadi inget bahwa oh iya aku ngene tanggung ning omah daripada bengong di rumah aku gelar kanvas lagi, aku lukis lagi dan sebagainya. Dan ternyata di luar dugaan justru di saat dulu saya sangat gampang tersinggung ketika lukisan saya tiba-tiba ditawar orang, mungkin nawarnya terlalu rendah, saya tersinggung. Dengan saya kerja apapun bikin kerajinan apa saya jual tapi lukisanku utuh. Tapi sekarang tiba-tiba enggak. Jadi sekarang tiba-tiba aku jadi bisa berdamai dengan situasi yang ada. Tiba-tiba lukisan yang lama-lama aku pajang di rumah sampai kotor gitu, aku upload di Instagram, ditawar temen, terjual dan sebagainya. Ini bukan anu loh, bukan apa ya, bukan hal yang anu loh. Itu tiba-tiba bisa seperti itu. Di era teman-teman yang lain misalnya, oh saiki erane kok ngene ngedol kok ngene angel. Bisa itu malah kebetulan kok malah misalnya itu. Jadi saling satu sisi kendala tapi itu peluang. Saya mencontoh ada satu contoh yang menarik buat saya, Mbak. Di tempat saya itu kan ada beberapa pengrajin peti mati ya. Peti mati. Oh, di daerah rumahnya di situ. Iya. Bayangkan peti mati itu bagi bagi orang-orang kayak kita nih. Wah, rasanya ngomong peti mati itu kan urusannya dengan. Tapi jangan lupa loh. Bagi pengrajin peti mati itu anugerah. Ketika ada orang meninggal, dia jadi PY, kan gitu. Ini bukan lihat itunya, tapi kita mencoba apapun tuh ada celah positif yang bisa kita angkat. Mungkin bagi kita sakit itu beban. Mungkin bagi dukun, bagi dokter, bagi itu juga ini sebagai peluang saya bisa menolong orang, peluang saya bisa mendapatkan income, kan gitu. Nah, seniman juga sama. Ketika dalam kondisi keterpurukan seperti ini, saya kira karena seniman itu berbanding lurus dengan kreatif katanya, saya kira jurus-jurus itu akan muncul. Ketika saya gini harus gimana, gitu. Di situ saya kira, keseniannya diuji mungkin ya. Betul. Jadi, setinggi mana? Lah, apa tadi istrinya berarti? Kenapa? Ada Satu istri saya. Oh ya, maksudnya istrinya ngapain nih selama masa pandemi ini? Ada kekompakan keluarga kan tadi? Ya, kebetulan istri saya itu kan Pangerten. juga seniman masak di dapur. Jadi hobinya Seni masak, kuliner. daripada sekarang ini kondisi kemarin itu yang masak ya untuk suaminya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, untuk dirinya. Nanti kalau lebih dikasih tetangga gitu. Sekarang podo-podo ngono ya didol. Kita bikin apa, ada orang Salapaknya atau daring online? Dulu kan kita kan bikin semacam kafe kampung di rumah sendiri karena rumah saya di dalam kampung, Mbak. Saya ingin mencoba wedangan di dalam kampung rasanya berbanding lurus dengan kumuh, dengan apa kita coba deh nggak wedangan di kampung tapi di setting yang menarik. Saya ngundang teman-teman seniman untuk datang makan di situ. Sudah di online kan? Ketika itu belum model gitu. Ketika udah lama nih warungnya? Ya lumayan, tapi berhenti terus kita mencoba karena di kampung, Mbak. Kan akhirnya kita mencoba untuk bikin semacam catering untuk sekolah baru berjalan beberapa saat ketabrak pandemi, sekolah libur. Catering berhenti otomatis. Nah, sekarang ini kita lagi coba untuk mengelola warung ya semacam warung makan gitu kecil tapi di kantin di Taman Budaya. TBJB. Di situ di atas itu. Kemudian pas itu longgar, enggak ada kantin, terus kita pakai itu dan sekarang ya jalan meskipun ya tertatih-tatih namanya juga. TBJT-nya kan juga. Iya, WFH libur 100% gitu kan sama aja, tapi kita tetap jalan. Yang di rumah malah nggak dilanjutin? Enggak. Di rumah ya fokus saya berkarya, saya ngelukis. Mencoba menyiapkan diri. Kalau dulu nggak terpikir pameran, ini jadi terpikir pameran. Mumpung ada waktu. Ada pameran daring loh sekarang. Karena kalau di onlinein anaknya itu kalau bisa teknologinya kan ya lagi ini nih untuk ngerekam proses itu. Di usaha saya juga naik nih viewer exposure-nya
kayak saya ngupload tentang proses gitu, ngemasi, buati gitu tuh banyak view-nya. Ya mungkin bisa digitukan untuk karya-karya di rumahnya. Sebenarnya bisa juga sih. Ini sudah kok karya-karya lama saya unggah di IG di samping untuk pengarsipan ya saya amankan di saya gitu, tapi tiba-tiba karena teman lihat, orang lain lihat, tiba-tiba tertarik dan sebagainya kan ya itu bukan satu kebetulan sih sebenarnya. Tapi ya memang prosesnya seperti itu. Ya kan jenengan udah ada usahanya dari kemarin, ya itu meskipun udah dulu ya usahanya bukan serta-merta untuk menanggulangi pandemi ini terus berkarya gitu kan enggak, tapi kan sudah ada karyanya tuh. Kalau menurut saya itu memang bisa ya kalau cara dagangnya itu investasi, tapi di sisi lain itu sudah menjadi celengan Anda secara sadar atau tidak. Dulu kan tidak untuk dijual, sekarang wah ternyata malah bisa jadi rezekinya. Hebat juga itu. Nah ini saya juga baru tersadar nih, apa yang kita lakukan ya, cuman seneng-seneng atau hobi-hobi itu bisa berguna ya buat masa-masa depan atau masa-masa sulit seperti ini. Wah hebat juga. Itu tadi itu saya juga tertarik tentang yang event-event di Solo ini ya. Kira-kira kalau sebagai seniman ya, orang yang dulunya juga banyak aktif, banyak diberi tanggung jawab di situ, optimisme atau harapan yang untuk tahun inilah paling enggak event-event Solo ini bagaimana? Kalau saya cuma tahu dari ya tadi komunitasnya Ibu Irawati itu ya cukup optimis lah, mereka udah sebar poster untuk September. Kalau dari Mas Teguh sendiri dan teman-teman sebenarnya kalau saya itu lebih berpikir tidak hanya nanti setelah pasca pandemi atau apa ya, tapi sebenarnya bagaimana kita bisa beradaptasi dengan berbagai situasi. Salah satunya adalah di situasi seperti ini kan seolah-olah memindahkan dari panggung mainstream seperti itu yang offline kemudian bergeser ke virtual system dan sebagainya. Itu sebenarnya kan kalau menurut saya itu kan hanya masalah media ya Pak. Satu contoh, kegiatan kami di beberapa tempat misalnya seni sakral dulu di Museum Radio Pustaka. Kan tempatnya kecil, kita bikin panggung di situ. Kemudian eventnya event internasional misalnya, zaman segitu masih ada almarhum Mbah Prapto Suryo Darmo, itu kan event kita besar. Di tempat kecil. Itu kalau didatangi orang 100 gitu aja, penonton 100 di museum itu, tiba-tiba penuh. Di luar, itu 100 saja rasanya jadi udah, wah kita seneng karena pendatangnya 100 penuh dan sebagainya. Nah, begitu sekarang kita bergeser ke virtual, begitu naik, belum yang viewernya taruhlah 1000 gitu aja. Waduh, kok cuma 1000? Padahal ini banyak banget, Mbak. Yang lihat nih banyak banget. Cuman persoalannya bagaimana kita bisa memanfaatkan media itu untuk menyampaikan ini loh. Nah, tantangannya kan kesiapan dalam menyiapkan atau memproduksi media itu yang paling penting tantangannya. Bagaimana itu bisa bagus, iso ditonton seperti kalau melihat di offline. Nah, itu tadi. Beda rasa enggak toh Mas? Nek saya sebagai penonton jujur aja beda Mas. Ya, karena seni pertunjukan kan lebih pada interaksi ya Mbak, interaksi antara seniman dan penonton. Ketika di virtual kan seolah-olah ada sekat, hanya searah. Jadi rasanya memang beda sih. Tapi persoalannya kan bukan ngomong tentang rasanya, tapi bagaimana mensikapi ini secara maksimal dalam situasi ini supaya tidak tiba-tiba berhenti berkreasi gara-gara gitu. Tuh. Iya sih. Ya sebenarnya untuk ditonton kalau secara nggak live ya, itu saya sih oke-oke aja untuk nonton senian nggak live. Tapi kalau itu disiarkan live dan saya juga harus nonton di saat itu tuh kayak agak awang-awangan. Ini kan nanti direkam, ini kan nanti bisa muncul nanti lagi seperti itu. Nah sedangkan kalau ya saya sebagai penonton kalau pas event gitu kan ya adanya pas tanggal itu sampai tanggal itu ada sensasi lebihnya gitu loh. Ini nah aku rata kalau saiki kalau nggak datang sekarang kan nggak nonton ya. Tahun depan udah beda lagi ya, karena momentumnya tidak bisa terulang. Iya. Itu sih itu dirasakan juga nggak oleh seniman yang produsen. Oh iya pasti kan kebetulan kalau apalagi di
di pertunjukan ya. Di pertunjukan itu kan memang seperti itu karena interaksi itu begitu pentingnya. Dan nggak usah kita ngomong COVID lah. Kita adakan pentas, nyanyi atau apa gitu ya. Anda misalnya nyanyi gitu. Tiba-tiba di panggung itu nggak ada yang nonton rasanya. Mendingan nggak dibayar tapi yang nonton banyak kan gitu kan. Artinya kan bukan masalah pendapatannya berapa. Ada interaksi, emosi antara si seniman dengan audiens atau apresian. Kan gitu. Nah virtual itu kayak gitu, kayak orang nyanyi nggak ada yang nonton. Iya sih. Ketika tampil rasanya kayak gitu mungkin ya mungkin. Ya tergantung acaranya juga kalau dipikir semua yang misalnya tadi ditarik suara kan bikin video juga, bikin video klip, terus ada acara-acara lain kan juga nggak langsung ditonton, tapi kan mereka juga puas bahwa itu tersebar. Nah ini gimana mindsetnya itu berubah dari nggak harus live langsung tontonannya tinggi, penontonnya ratingnya tinggi gitu, tapi kan juga ada kelanjutannya dari itu bahwa ini diabadikan ya kan, sebuah karyanya ini diabadikan malah bisa ditonton kapanpun siapapun dimanapun itunya malah jangkauannya luas. Itu kalau bisa mensikapinya seperti itu saya kira nggak ada masalah dengan virtual semacam itu. Materialisasi apa ya? Ya kalau YouTube apa itu online itu ada monetize-nya, diuangkannya. Nah kalau kemarin nih kalau event itu kan langsung bisa dihitung nih, kalau event live yang langsung kan bisa dihitung. Nah kalau yang dibuat virtual online gini ngitungnya gimana budget orang yang ngasih budget nih. Jujur sampai ngitung RAB-nya gitu. Bukan. Keuntungan yang didapat dari itu. Misalnya gitu. Jujur sampai hari ini saya belum bisa ngerasain keuntungan dari situ secara finansial. Tapi kalau saya pribadi tadi saya bilang oke, karena saya kan pelukis. Lukisanku saya tampang. Udah laku ya, saya dapat duit. Tapi keuntungan dari media seperti itu yang online, belum. Sulit sih. Kalau pameran online sebagai peseni lukis ini? Sebenarnya juga ini sudah mengarah ke sana semua ya. Cuman saya juga secara pribadi sebagai pelukis, saya memang kurang puas dengan teknologi produksi untuk pameran virtual itu. Karena dalam pameran itu kan kita memanjakan si penonton untuk masuk, datang, memilih karya yang dia tertarik, untuk mengamati, datang, dan sebagainya. Ada interaksi. Sekarang virtual kan selama ini seperti dokumentasi. Jadi cuma melihat suasana sana, gantian, kadang-kadang kalau si seniman sendiri bisa Mbak, misalnya itu lukisanku, kita zoom, kita amati. Tapi bayangkan kalau itu penonton orang luar yang dia tidak tahu itu lukisan siapa yang mau aku lihat, gitu lah. Karena mungkin teknologi untuk produksi media itunya belum bagus atau SDM-nya yang belum siap, sehingga tampilan pameran virtual itu belum seperti yang kita harapkan. Artinya kita harapkan itu bukan lakunya, tapi bagaimana penonton pameran seni rupa virtual itu betul-betul iso merdeka dalam mengamati setiap karya. Itu yang belum terjadi. Kan nggak bisa hanya 2D satu sisi, kadang gerakannya itu. Jadi dan karena buat itu juga nggak mudah gitu kan. Ya pakai modal dulu itu juga. Wah, masuk NFT nggak jenengan? Apa itu? NFT singkatannya apa? NFT itu loh yang jadi yang karya-karya lukis terus dimasukkan ke internet, tapi ada platformnya yang sampai orang Amerika bisa menjual berapa miliar itu loh. Iya, saya enggak. Gitu. Belum ke sana, Pak. Ini saya minum dulu kan? Monggo, ditelasakan. Iya, jadi mungkin kalau bisa itu dia yang cowok yang saya lihat dokumentasinya itu bukan graphic designer kok, meskipun dia bisa, tapi itu kayak tetap manual handmade gitu, lalu di scan kalau nggak salah. Terus namanya siapa ya? Dia tuh menggabungkan dari berapa tahun kalau nggak salah, 8 tahun mungkin. Semua karyanya itu terus cuma jadikan satu lukisan abstrak sih. Terus dibeli oleh anak muda dari India gitu. NFT bisa dicoba itu. Oh ya, itu mungkin jadi
tipsnya para seniman masa kini kalau mau masuk ke online bisa dimonetize ya. Kalau saya sih pemahamannya yaitu cuman pameran online sih. Tapi entah gimana di situ memang karya art semua. Itu anak-anak muda juga banyak yang masuk. Oke, mau dong pesan-pesan dan mungkin ada kritik, saran, tips, triks untuk para seniman ya, semua yang di seni ataupun yang di kecipratan rezeki di bidang seni ini di masa pandemi ini. Ya kalau saya sih bukan saran ya, tapi lebih pada ajakan bahwa dalam situasi apapun, khususnya situasi seperti ini, memang ada dua hal yang ingin kami ajak bareng-bareng belajar. Yang pertama adalah berdamai dengan situasi. Namanya seniman itu katanya kan bersanding dengan kreativitas. Artinya dalam situasi apapun kita bisa ada peluang untuk create. Yang pertama, yang kedua adalah bagaimana kita bisa dalam situasi seperti ini itu menggali apa yang kita mampu, apa yang kita bisa sebagai potensi dasar kita angkat sepuatnya. Karena mumpung teknologi komunikasi informasi secanggih ini sebenarnya satu peluang. Kita bikin toko sudah tidak perlu ada dinding di sekitar kita sewa, tapi kita bisa kemanapun. Nah, peluang ini sebenarnya yang kalau bisa kita manfaatkan, apa salahnya gitu loh. Mumpung bisa jualan dilihat orang banyak tanpa harus bayar. Betul. Tanpa harus sewa. Konsepnya sekarang kan sudah toko tanpa gedung, rumah sakit tanpa dinding, ya gitu. Nah ini dunia virtual sebenarnya. Ini nih saran yang penting banget. Pameran tidak harus di galeri kan gitu, Pak. Iya. Sekarang kayak Museum Louvre di Paris itu kan juga ada online-nya, ada website-nya gitu. Karya-karyanya kan kita juga bisa lihat dari manapun, kapanpun, dan siapapun kan juga asal ada akses internetnya kan. Nah, itu hebat sekali nih. Saya sangat banyak belajar dari Mas Teguh bahwa di semua kesulitan itu, di semua tantangan itu ada peluang. Ya, tantangan itu tadi adalah peluang, gimana kita menerimanya dan menyikapinya ya berarti. Yeah. Memang kita semua harus slow down, tapi mungkin saat kita mandek ini tadi ya, saat kita yang mandek ambekan, malah bisa ambekan, malah bisa mencermati, malah bisa melihat luas itu tadi ya. Seni urip ya, dari seni rupa ganti seni urip, gimana kesenian tuh ada di setiap sisi kehidupan. Wah, hebat banget. Saya jadi termotivasi juga karena jujur aja. Tapi jangan jadi seniman loh, Mbak. Susah. Susah ya. Kalau seniman yang langsung saya susah ya. Dagang itu ada seninya, saya aja belum menguasai, apalagi kalau mau seni menjual. Ya, saya masuk ke seni urip aja. Terima kasih matur nuwun sangat Mas Teguh. Semoga bisa lanjut nih. Saya butuh banyak ilmunya terutama siap. Untuk usaha saya. Ini kapan-kapan kalau ada yang mau tanya ke Mas Teguh atau mau Mas Teguh kesini lagi dengan topik yang berbeda, langsung komen di bawah. Boleh pertanyaan-pertanyaan apa nanti kalau bisa saya sampaikan. Kalau mau undang, mau lagi ya Mas ya? Boleh ya? Oke, terima kasih banyak. Matur nuwun. Ketemu lagi di Ngledek dan Ngulik bersama Liona.